Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa ini. Mas Mas Sofian, nama Pak Usni. Ya, terima kasih. Bapak dari Kemensos, Bapak dari Serikat Tani, luar biasa ya. Di forum ini mudah-mudahan bisa memahamkan ya. Karena ini kelihatannya datangnya dari atas ya. Jadi kita urai dulu yang dari atas. Tadi sudah sampaikan dari bawah. Kita coba atas ya. Supaya nanti tengah-tengahnya dapat juga. Nah itu ya. Jadi kita harus terima kasih sama Pak Prabowo ya. Yang saya tahu Pak Prabowo itu adalah aktivis koperasi juga. Aktivis koperasi juga. Dia kalau nggak salah dulu menjadi dewan pembina di Indo Koperasi Indonesia. Ya. Dan Pak ayahnya saya kira juga aktivis koperasi ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjembatani menyambungkan cita-cita negara kita dulu ya. Ya. Jadi negara kita itu kan punya ini ya, punya undang-undang pasal 33 ayat 1. Ya. Bunyinya gini sederhana. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Ya. Lalu ada buntutnya itu penjelasannya. Nah, sekarang hilang Mas ya. Ya, ada buntutnya dulu Pak. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu jalan koperasi. Ya. Nah, buntutnya itu hilang ketika Undang-Undang Dasar di amandemen yang keempat tahun 2022. Jadi antara dihapus sama itu tapi sudah nggak ada Pak. Nah gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Kalau orang mencibir asas kekeluargaan itu apa sih? Ternyata kalau ditelusuri dari sekolahnya Bung Hatta itu, asas keluarga itu adalah ekonomi persaudaraan. Jadi brotherhood ekonomi yang dulu terkenal tahun 30-an ya di Eropa, karena mereka merasakan bahwa semua orang yang berkomunitas bareng itu adalah keluarga. Tadi seperti digambarkan Ibu ya dengan baik ya. Nah, itu seperti itu. Lalu ketika tahun 68 ya, bukan 68, 58 ya, itu dulu ada namanya Koperta. Koperasi pertanian itu basisnya di desa, ya kan? Nah, 58 itu kan zaman Orde Lama itu ya, Orde Lama. Kemudian ketika pindah Orde Baru, ada pengenalan namanya Koperasi Unit Desa. Ya, kalau dulu bukan desa ya, beberapa desa bergabung Pak. Ya, jadi Badan Usaha Unit Desa BUD, kemudian ini mencakup beberapa desa. Lalu tahun 73 itu diperkuat dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 73 supaya ini menjadi KUD. Ya kan itu aja. Ini perkembangan lama ini ya, lama. Nah, ketika menjadi KUD ini, lalu ada penugasan, ya, tolong ditugasi terutama dalam produksi pertanian dan pangan ya. Kemudian tahun 84 KUD ini berhasil memberikan kontribusi signifikan Pak, yaitu mendukung tercapainya swasembada pangan di mana Indonesia itu mendapatkan penghargaan dari FAO. Ini kira-kira seperti itu Pak. Lalu berkembang sampai tahun 98 kita masuk krisis moneter, kemudian kita dipaksa untuk melakukan liberalisasi ekonomi Pak, sehingga bangunan yang telah disusun oleh KUD ini berantakan Pak, ya kan? Nah, untuk menolong koperasi ini, lalu pemerintah mendorong supaya membackup penyaluran kredit usaha tani Pak. 98 99 namanya forward channeling. Nah, ketika 98 99 inilah
Banyak koperasi yang tidak bisa mengembalikan kredit, ya kan? Tapi siapa yang nanggung? Sebenarnya yang nanggung itu adalah ada namanya istilah risk-sharing, Pak. Risk-sharing itu adalah sharing bersama antara Bank Indonesia, kemudian pemerintah, kemudian penunjang perindo, ya kan? Ini yang menanggung bila mana koperasi ini mengalami kesulitan macet kreditnya. Tapi sejak 9899 risk sharing sampai sekarang itu tidak selesai, Pak. Jadi kewajiban di Bank Indonesia, pemerintah sama penunjang perindo tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya sejak tahun 99 koperasi ini mulai goyah, Pak. KUB. Karena apa? Karena kemana-mana ditolak bank, Pak. Tolak bank, karena apa? Karena di situ ada namanya dulu istilahnya BI checking, ya. Kalau sekarang adalah dia tersangkut yang namanya sistem layanan SLIK, layanan informasi keuangan, ya. Sampai sekarang, Pak, belum selesai. Itu jumlahnya kira-kira sekitar 5,7 triliun atau berapa, ya. Jadi karena dia tidak punya akses lagi hampir 20 tahun ini, Pak, maka banyak koperasi unit desa yang dulu dirintis itu ada yang bisa selamat, ada yang terpaksa harus direvitalisasi. Ya, itu kira-kira sejarahnya, ya. Jadi dulu memang kita sudah pernah mengembangkan koperasi yang berbasis desa. Nah, kita terima kasih nih sama Pak Prabowo mencoba mengisi kekosongan lagi tuh yang ditinggal. Kemudian itu sejarah koperasi unit desa, ya. Nah, sekarang sebaiknya kita memang harus belajar dulu mengenai kilas balik kebijakan koperasi desa, ya. Jadi koperasi desa ini adalah koperasi unit desa. Itu salah satu badan usaha berbadan hukum yang dikembangkan di desa, beberapa unit desa. Dulu istilahnya karena fokusnya pertanian, Pak, itu size usahanya antara 600 sampai dengan 1000 hektar. Namanya adalah wilayah unit desa, WILUD. Nah, sekarang kan kita mengembangkan koperasi unit desa itu kan dengan batasan administrasi desa, ya. Ini yang saya pahami, ya. Karena basisnya apa? Basisnya adalah desa. Jadi pemerintah itu masuk melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi desa itu melalui jalur desa, ya. Jalur desa memanfaatkan desa, mendorong desa itu melakukan praktek langsung mengembangkan organisasi ekonomi berbasis demokrasi ekonomi. Itu kira-kira, ya. Itu seperti itu. Ya, banyak orang memberikan spekulasi, ya, kenapa harus dari desa dan perusahaan. Saya tidak urusan itu. Ya. Ini ceritanya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat jumlah koperasi kita ini ada berapa, ya? Itu sekitar 120-an. Tabel saya itu ada 127.846 tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Tapi belum tentu setiap desa ada ini, Pak. Belum tentu. Ya, belum tentu ada itu. Maka ada ide untuk membentuk koperasi desa merah putih baru, ya kan? Nah, di antara koperasi-koperasi ini mungkin ada yang nanti akan beririsan dengan koperasi desa merah putih, ya. Terus kalau kami sudah ada di desa, apakah kami harus menyesuaikan diri dengan koperasi desa? Apakah kami harus bersaing dengan koperasi desa yang baru? Atau terbuka untuk kolaborasi? Ini adalah isu-isu yang sangat sensitif di desa, Pak. Ya kan? Seperti koperasi ibu ini, ya. Ini hasilnya nanti gimana? Apa kami hanya jadi penonton aja? Atau kami dilabeli koperasi desa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat, Pak. Karena banyak juga koperasi-koperasi desa yang bagus, Pak, yang bagus berkembang. Misalnya saya kasih contoh di daerah Bandung Selatan dan Pengalengan, itu ada koperasi peternakan sapi perah, Pak. Itu luar biasa, Pak. Itu satu hari
itu produksi susu segar hampir lebih dari 100 ton Pak tiap hari susu segar. Lalu dia bermitra dengan industri pengolahan susu, dan itu adalah menghidupi ribuan peternak. Di Pengalengan juga seperti itu. Kemudian saya pernah kunjung ke koperasi KUD Mino Saroya ya, nelayan nih Pak. Mungkin bapak-bapak ada yang bersinggungan situ ya. Itu bagus sekali Pak. Hampir semua satu kabupaten wilayah itu dikuasai oleh koperasi Pak. SPBU-nya dan seterusnya. Jadi mereka sudah berkembang. Apakah mereka harus membentuk koperasi baru? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Kemudian di Jawa Timur itu banyak seperti ini, koperasi wanita ya. Koperasi wanita yang dulu didorong oleh pemerintah Jawa Timur Pak. Itu hampir 8.000 unit Pak. Coba. Apakah kami harus bersaing dengan koperasi desa Merah Putih? Karena apa? Karena komponen yang baru kita tahu sekarang itu adalah komponen monetisasi ya. Nah, kalau Anda mengembangkan ini, kita kasih uang miliar sampai 5 miliar, ya kan? Tapi belakangan dikoreksi, uangnya belum ada nih, nanti lewat perbankan gitu ya. Nah, ketika perbankan harus seleksi kan, jadi itu yang dipersepsikan oleh masyarakat bahwa selama ini yang ditangkap adalah akan dibentuk 80.000 koperasi desa Merah Putih. Itu kira-kira Pak ya, yang ditangkap ya. Tapi pertanyaannya di dalam press release-nya dari pemerintah, dari Kemenko itu adalah masih ada dua. Yang pertama usaha bentuk koperasi baru, yang kedua adalah mengembangkan koperasi-koperasi yang sudah ada dan berkembang. Ya. Yang ketiga adalah melakukan revitalisasi koperasi yang lemah tapi punya potensi. Jadi kira-kira gambarannya ya. Kemudian Bapak Ibu, dari listener yang kami dapat ya, ini pelajaran yang bagus dari koperasi itu ya. Kalau mau survive itu sebenarnya ada dua Pak. Yang pertama adalah, kalau istilah ekonominya adalah kondisi yang diperlukan atau disebut dengan unnecessary condition. Jadi koperasi itu bisa survive kalau kondisi yang diperlukan itu terpenuhi. Yang pertama adalah, yang paling sederhana adalah komitmen anggota. Saya senang dapat cerita dari Ibu tadi bahwa koperasi dari oleh dan untuk. Berarti di situ, kalau dia tidak oleh dari dan untuk, itu berarti bukan koperasi. Ya. Jadi dia prinsipnya seperti itu. Komitmen dulu Pak. Saya mendirikan toko, yang belanja harus anggota itu. Lalu dibukukan di dalam pendapatannya. Lalu tujuan toko kan menghemat, ya kan? Menghemat itu berarti ada surplus. Ketika ada surplus, maka ada SHU yang dibagikan. Jadi dibalik ya koperasi itu, ini yang jarang dipahami orang. Dipikir koperasi itu adalah badan usaha yang mengejar profit. Beda ya konsepnya. Walaupun hitungan akuntansi sama. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan, katakanlah UKM, saya punya biaya 100 rupiah. Saya mau untung 50%, maka saya harus menaikkan 50%. Jadi profit saya 50%, ya kan? Jadi dibutuhkan adalah pendapatan dikurangi dengan biaya, maka dapat untung 50%. Tapi untungnya dipakai untuk dirinya sendiri atau pemegang saham. Nah, beda dengan koperasi dibalik. Saya mau dirikan toko, tapi tokonya yang berhemat, ya kan? Maka kami berkumpul, ayo kita belanja bareng. Kalau harga di sana 100, bisa nggak kita berhemat belinya 90? Nah, dari 100 ke 90 itu ada namanya surplus. Nah, surplus inilah yang dianggap sebagai SHU yang di bagian beda ya. Jadi beda. Jadi ini cara-cara operasi berpikir. Jadi pertama adalah komitmen anggota.
Yang kedua adalah manajemen yang profesional, ya kan? Jadi baik alat perlengkapan organisasi itu baik pengurus, pengawas dan rapat anggota berjalan. Ya terus, ibu rapat tiap tahun kan? Bagus. Yang ketiga adalah dukungan regulasi. Nah ini yang kita bicarakan. Jadi ide Pak Prabowo ini ketika diturunkan di dalam masyarakat tuh banyak guncangan Pak regulasinya. Ini mau pakai apa? Karena kalau kita bicara koperasi desa itu berarti regulasinya di bawah di kabupaten Pak. Kabupaten di mana kewenangan pembinaan dan pengawasan koperasi itu biasanya dari kabupaten bukan di provinsi dan bukan di pusat. Kemudian ketika beliau menyebut dana desa ini kan sudah berpuluh-puluh tahun dinikmati oleh apa namanya BUMDes ya, karena diambil disisihkan untuk membangun koperasi, ya kan? Membangun koperasi, mentransformasikan lembaga-lembaga yang ada di desa itu menjadi koperasi. Ini jadi satu singgungan juga, irisan juga yang berhubungan dengan koordinasi antar menteri Pak. Jadi mereka harus bagaimana caranya mensukseskan program Pak Prabowo ini. Kemudian kalau kita bicara simpan pinjam itu hanya satu-satunya. Kalau kita bicara mengenai pengaturan regulasi simpan pinjam, operasi simpan pinjam satu-satunya yang mengembangkan usaha simpan pinjam. Berarti simpan pinjam yang gede-gede ini Pak nggak bisa disentuh, ya kan? Yang bisa disentuh operasi seperti itu, mungkin ada unit simpan pinjam. Nah, ini singgungan regulasi yang ini. Kemudian yang lain adalah bagaimana mengisinya Pak. Nah, pemerintah menawarkan kalau Anda membentuk koperasi desa merah putih, saya akan bantu mengembangkan gerai, ya, gerai, toko, outlet, logistik, ya mungkin kebutuhan gas ya Bu ya, bisa aja tuh. Tapi siapa koperasinya? Ya kan? Apakah koperasinya Ibu ini bisa menjadi koperasi desa merah putih atau koperasi yang baru dibentuk? Ini adalah satu diskursus yang sering didiskusikan di level bawah ketika akan mengimplementasi. Ini kira-kira tantangan yang kami gali coba seperti itu. Kemudian modal dan sumber daya. Tentu orang berkoperasi itu butuh modal ya. Tapi modal bukan satu-satunya. Buktinya Ibu tadi dengan modal sendiri dengan susah payah, walaupun up and down ya. Tapi going concern-nya keberlanjutan tetap jalan ya. Ini hal-hal yang saya kira yang harus kita pelajari. Artinya bukan modal itu bukan satu-satunya faktor penentu. Kemudian kondisi yang kedua adalah yang disebut dengan sufficient condition, kondisi kecukupan ya, kondisi kecukupan. Banyak orang bisa mengembangkan koperasi, katakanlah koperasi yang skala besar ya, mohon maaf yang sekarang banyak bermasalah triliunan ya, itu necessary conditionnya terpenuhi Pak, tapi sufficient conditionnya nggak terpenuhi. Jadi prinsip dan nilainya dilanggar ya, prinsip dan nilai-nilai koperasi itu kan apa sih ya? Koperasi itu kan organisasi yang mengkoleksi sumber daya Bapak Ibu kan ya. Jadi cuma apa? Kalau kemampuan itu bisa dicari, keterampilan bisa disewa ya. Tapi cuma 5 huruf ya pesan kita, jujur, honest ya. Semua yang berkoperasi harus jujur, mau pengurusnya, mau pengawasnya, mau ke anggota. Kami punya pengalaman Pak, kami pernah menjadi pengurus koperasi di Jakarta hampir 15 tahun pengurus. Jadi ternyata kami itu banyak dibobol karena anggotanya nggak jujur juga. Begitu kasih pinjaman, alamatnya pindah nggak ngasih tahu, ya kan? Usahanya untuk apa? Untuk ini, ternyata begitu cek nggak ada, jadi bobol. Jadi nggak hanya kepada pengurus dan pengawas ya Pak, manajemennya, tapi kepada juga anggotanya.
Itu yang menurut saya yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan terus menerus ya. Itu adalah prinsip yang namanya pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya. Jadi mereka mendidik. Nah sekarang dengan medsos mudah ya memberikan pendidikan. Anda kalau mengatasi ini akan membantu kami dan seterusnya. Sekarang mudah sekali. Kemudian ada inovasi. Nah sekarang model-model pengembangan digitalisasi jual beli online sudah jalan operasi ya. Kebutuhannya juga seperti itu pengalaman kami Pak. Kemudian kalau dia dalam bentuk skala massal ya, ini harus hati-hati. Paling dengan modal gede 5 miliar. Nanti kan hitungannya kan setahun 5 miliar. 5 miliar kali 70 ribu kan 350 triliun. Bayangin kalau ada duit 350 70 triliun sampai dengan katakanlah mulai dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar ya ke desa. Kalau tidak hati-hati ini bahaya Pak. Ya, ini bahaya. Tapi yang penting adalah kalau kita masalah itu yang pertama adalah closed system. Jadi closed system itu kalau mau mulai pilot proyek harus mulai closed system. Closed system itu adalah anggotanya dikenal, marketnya dikenal, gitu ya. Jadi jangan sampai ibu ini tiba-tiba misalnya dikasih duit 1 miliar itu tahu-tahu dituntut kami omsetnya harus sekian Pak, 5 juta, bayar juga itu. Jadi tetap harus hati-hati. Yang lain adalah status duitnya itu apa? Apakah pinjam? Apakah hibah? Kalau pinjam kan ada prudensial dokumen. Ada prudensial. Kalau hibah harus dipertanggungjawabkan. Pada siap gak itu menerima panggilan kejaksaan, kepolisian, KP itu pada siap gak? Jadi eranya udah beda dengan era tahun 80-an. Sedikit aja nyeleweng kita Pak, WA-nya udah bersedia Pak. Ya kan? Ini data kami harusnya dari share. Ini berisiko juga. Jadi ini kondisinya udah agak beda Pak. Mudah-mudahan ini apa yang dikhawatirkan masyarakat ini tidak terjadi, tapi harus diantisipasi juga misalkan dengan melakukan pengawasan. Tapi tidak boleh berlebihan juga. Karena koperasi itu adalah organisasi otonom self-regulated. Jadi kalau saya mengawasi ibu itu kadang gimana ya ini organisasi rumah tangganya sendiri yang seluruh rumah tangga. Ini juga isu-isu yang diskursus yang dibicarakan dari awal. Kemudian ini kami mencoba memetakan ya keberadaan koperasi desa ya. Kalau kita membentuk koperasi baru, itu harapannya bisa mengisi kosongan wilayah-wilayah desa yang belum pernah dilayani oleh. Itu daerahnya masih clear. Jadi misalnya saya dirikan koperasi di Merauke yang belum ada koperasi mungkin tidak ada tulisan. Tapi ketika saya misalnya menyentuh Depok itu kan saya nggak tahu di desa itu ada berapa koperasi. Nggak tahu juga kan. Bisa juga menjadi wilayah koperasi orang lain. Ini yang kedua adalah dengan skema mengembangkan koperasi yang sudah berkembang. Yang ketiga adalah skemanya merevitalisasi koperasi yang punya potensi tapi tidak aktif. Jadi mungkin ada sekitar 3.000-4.000 koperasi di desa ya yang sekarang tersebar itu dia punya potensial, masih punya bidang, masih punya lantai jemur, masih punya kantor, masih punya tanah, tapi terhambat karena tidak bisa mengakses kredit bebannya, dia mati. Ini juga bisa. Cuman revitalisasi itu lebih sulit daripada membentuk koperasi baru. Karena apa? Karena mereka harus ngumpulin dulu nih orang-orang yang lama, ya belum tentu ada. Nah ini harusnya menjadi masalah. Kemudian kami juga menyoroti pentingnya berkoordinasi dengan daerah, ya kan? Dengan daerah, dengan para kepentingan, misalkan dengan
Serikat Tani ini. Jadi kami gimana Pak? Kami kan sudah punya pilihan daerah. Ini bagaimana? Apakah ada pilihan-pilihan lain? Karena kalau dia hanya memilih satu desa Pak, ini akan terjadi mungkin banyak irisan, ya kan? Tapi kalau kita bicara, udahlah, kalau memang kooperasinya bagus, saya labelin lah menjadi kooperasi namanya desa merah putih, ya kan? Kemudian kamu boleh ikut juga mendapatkan misalkan fasilitas yang ada di program ini, kan bisa jadi seperti itu. Atau pilihan yang lain adalah mereka melakukan kolaborasi. Kolaborasi di kooperasi itu ada prinsip namanya kerjasama antar koperasi. Jadi kita ini kalau bicara kooperasi itu katanya kurang panjang. Kooperasi, ya, O-nya kurang satu. Harusnya kalau Jawa itu nyuruh Pak, tahu nyuruh kooperasi, gitu. Ya, supaya panjang kerjasamanya. Karena kerjasama terlalu pendek kooperasi, maka kooperasi yang terjadi sekarang ini adalah kerjasama hanya antar anggota di dalam internal kooperasi. Ya, di berbagai tempat Pak, di luar negeri terutama, sudah berkembang kooperasi Pak. Kooperasi itu bekerja sama antar kooperasi juga, antar perusahaan-perusahaan yang dikerjakan kooperasi. Bahkan sekarang di laporan internasional kooperatif lain yang baru itu adalah ada namanya PT yang dikendalikan oleh kooperasi Pak. Ya, saya kemarin menemukan kasus di KUD Minosaro, mereka punya 3 PT, tapi 99% usahanya diberi kooperasi. Mereka menjalankan usaha kapal Pak, mencari ikan dengan kapal besar, dan mereka bisa ekspor dan seterusnya. Jadi kooperasi itu harus dibentuk karena dia inklusif. Inklusif itu kan adalah keanggotaan kooperasi itu adalah bersifat sukarela dan terbuka. Ketika kita bicara sukarela, itu berarti inklusif, tidak ada penolakan. Makanya di dalam kooperasi itu umumnya syarat untuk menjadi anggota kooperasi itu adalah simpanannya dan simpanan masuknya kecil, supaya orang bisa langsung berpartisipasi lagi, dan terbuka. Terbuka itu adalah size-nya ekonomi bisa dipanjangin Pak. Jadi orang melayani 100, tentu kalau manajemennya profesional akan lebih nyaman kalau dia bisa melayani 1000, ya kan? Sifatnya adalah jadi kalau kooperasi dijalankan benar Pak, necessary conditionnya dan sufficient condition penuh benar, itu nggak ada terjadi apa-apa di kooperasi. Yang kita harapkan seperti itu. Kemudian ya, jadi bungkusnya adalah, kalau kami melihat ya, bungkusnya sekarang itu adalah membangun kooperasi desa merah putih itu adalah membangun transformasi lembaga ekonomi. Ya, ini Bapak ada yang dulu UB ya. UB itu walaupun anggotanya hanya 10 ya, saya lihat itu mereka melakukan prinsip-prinsip kooperasi juga Pak. Kalau milih pengurus itu one man one vote itu, kemudian mungkin ada iuran yang setara dengan simpanan pokok dan wajib. Mungkin di tempat Bapak juga gitu kan, di kooperasi tani, kemudian di Gapoktan, dan seterusnya. Nah, mereka ini sebenarnya adalah ini yang sebetulnya disasar oleh kooperasi desa merah putih, mentransformasi lembaga-lembaga ekonomi yang di desa, termasuk BUMDes, supaya menerima keberadaan badan usaha berbadan hukum koperasi yang menerima keanggotaan secara inklusif ya, dan menjalankan demokrasi ekonomi. Ini yang kita harapkan. Tapi karena kita sudah terlanjur, mungkin dengan BUMDes sudah 10 tahun lebih Pak, diminta bubukkan, dikasih dana dan seterusnya, ini terjadi penolakan. Ya kan, di koran kan ada kepala desa akan memberikan penolakan dan sebagainya. Jadi ini memang respon di bawah masih seperti itu Pak. Jadi kalau saya melihat sekarang ini tahapnya baru pengenalan. Ya, baru pengenalan. Kalau saya bilang di dalam bisnis life cycle itu ya, ada tahap pengenalan, tahap yang kedua adalah growing, pertumbuhan, tahap ketiga adalah maturity, matang, kemudian tahap keempat adalah decline. Nah, kooperasi yang sukses itu yang lifetime-nya tinggi, panjang.
Ya, di beberapa tempat koperasi itu ada sudah umur 50 tahun, 70 tahun, Pak. Yang life cycle-nya panjang, Pak. Nah, ini kita kalau tidak hati-hati, kita menghindari yang namanya koperasi yang baru tumbuh layu sebelum berkembang. Jadi ada teorinya namanya teori inkubasi, Pak. Jadi koperasi-koperasi yang baru itu harusnya diinkubasi. Diinkubasi itu seperti gini, Pak. Kalau ibu melahirkan bayi, kemudian bayinya itu sebenarnya kelihatan sehat, tapi umurnya belum cukup. Maka umur yang belum cukup itu dimasukkan di dalam tabung inkubasi supaya dia bisa hidup di dalam dunia normal karena umurnya belum cukup. Di peternakan juga seperti itu. Anak ayam yang baru lahir tanpa induk lalu diberikan tempat inkubasi, lalu ditunggu waktu tertentu sampai usianya sampai 7 hari, baru dia bisa menjalankan usahanya. Demikian di koperasi. Dari koperasi itu ada istilahnya probabilitas mortality untuk perusahaan baru itu rata-rata di luar negeri bisa sampai 90%. Ya, karena itu di awal ini program koperasi direktur yang baru ini nanti harapkan ada masuk namanya masa inkubasi, pelatihan, pendampingan dan terus sebelum dia masuk ke skala yang itu kira-kira. Kemudian terakhir kita baru memulai, Pak, kan konsepnya baru tanggal 20 Juli ya, masa di koperasi. Jadi masih lama, Bapak Ibu masih bisa bersuara itu ya, mencari keseimbangan baru supaya apa yang menjadi ide dari kita semua ini bisa berjalan dengan aman dan koperasi-koperasi yang ditumbuhkan ini bisa mendapatkan lifetime yang sangat berkelanjutan. Tentu saja bisa mensejahterakan anggotanya. Nah, mudah-mudahan diskusi ini bisa ya kita bebas saja, Pak, diskusi karena ini kan belum dieksekusi ya, kita bisa ngomong secara detail. Terima kasih, Pak.